nun jauh di tanah Babilonia. Pada masa ketika langit malam diselimuti asap ritual penyembahan berhala, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi pelita bagi manusia. Namanya Ibrahim, putra dari seorang pembuat patung bernama Azar. Masa itu adalah masa di mana kaum Babilonia dipenuhi kepercayaan terhadap dua-dua buatan tangan. Di tengah kota berdiri kuil besar berisi patung-patung megah, dihiasi emas dan batu mulia. Kaum mereka tunduk sujud kepada benda yang tak mampu melihat, tak mampu berbicara, bahkan tak mampu menolong dirinya sendiri. Kelahiran Ibrahim bukanlah kabar biasa. Beberapa peramal kerajaan meramal bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak menghancurkan agama berhala mereka. Raja Namrud, penguasa kejam yang mendaku dirinya sebagai Tuhan, memerintahkan pembunuhan terhadap bayi laki-laki yang lahir tahun itu. Dalam ketakutan dan kecemasan, ibu Ibrahim mencari perlindungan. Ia melahirkan Ibrahim di sebuah gua tersembunyi, jauh dari mata tentara Namrud. Bayi kecil itu dibiarkan tumbuh dalam perlindungan Allah, diberi kekuatan hingga mampu menyusu sendiri dari jarinya, menurut beberapa riwayat. Tahun demi tahun berlalu, dan ketika Ibrahim mulai tumbuh, ia dibawa pulang dengan alasan bahwa dirinya dianggap aman dari ancaman Namrud. Sejak kecil, matanya penuh rasa ingin tahu. Ia melihat ayahnya memahat patung demi patung, lalu manusia menyembahnya. Dalam hati kecilnya muncul sebuah tanya, mengapa manusia menyembah benda yang dibuat oleh manusia sendiri? Ibrahim kecil sering diajak ayahnya ke pasar patung. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang membeli patung, menunduk hormat, mengusapnya berharap berkah. Ia merasa aneh. Suatu hari, ia bertanya polos kepada ayahnya, "Ayah, mengapa engkau membuat patung yang tidak bisa berbicara atau bergerak?" Azar terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ketus bahwa patung itu adalah perantara untuk mendekat kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jawaban itu tidak memuaskan hatinya. Malam hari, Ibrahim sering keluar menatap langit. Ia melihat bintang gemerlap, bulan yang bersinar, dan matahari yang memancarkan cahaya terang. Semua tampak menakjubkan, namun Ibrahim tahu bahwa yang mengatur semua keindahan ini pasti bukan patang-patang tak bernyawa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih agung. Dalam hening malam, hatinya dipenuhi cahaya hidayah. Ia mulai memahami bahwa Allah satu-satunya Tuhan, bukan berhala, bukan raja, bukan bulan, atau matahari. Keyakinan itu tumbuh seperti benih yang kelak menjadikan dirinya salah satu Nabi Ulul Azmi, sang bapak para nabi. Dengan ini, dimulailah perjalanan panjang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang kelak akan melawan Namrud, menghancurkan berhala, diuji dengan api, dititahkan meninggalkan putranya di padang tandus, hingga diperintahkan menyembelih anaknya sebagai bukti keimanan. Perjalanan itu panjang, dan setiap babnya penuh hikmah. Seiring usia Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak remaja, rasa ingin tahunya tumbuh semakin kuat. Ia memikirkan segala sesuatu di sekitarnya. Asal-muasal kehidupan, siapa yang menciptakan manusia, dan apa tujuan kita hidup. Ia yakin bahwa setiap makhluk pasti memiliki pencipta, dan ia ingin menemukan kebenaran itu dengan akal dan hati. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin gurun bertiup pelan, dan langit gelap dipenuhi bintang-bintang, Ibrahim duduk merenung sambil memandang keagungan langit. Ia melihat sebuah bintang paling terang di langit malam. Cahaya itu berkilauan indah, memancarkan pesona yang tak dimiliki benda lain. Dalam tafakurnya ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Namun tak lama kemudian, bintang itu meredup dan tenggelam di telan fajar. Ibrahim menyadari bahwa sesuatu yang hilang tidak pantas disembah. Maka ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Malam berikutnya bulan purnama muncul, lebih besar dan lebih terang dari bintang manapun. Cahaya lembutnya menerangi gurun seperti lentera raksasa di langit. Ibrahim kembali menyaksikannya dalam kekaguman dan berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika pagi tiba, bulan pun menghilang. Ia pun kembali menolak. Jika Tuhanku adalah bulan yang tenggelam, bagaimana ia menjaga alam ini? Pada hari lain, matahari terbit dengan sinarnya yang megah. Terangnya mengalahkan bintang dan bulan.
Mayoritas manusia kala itu menyembah matahari, karena dianggap sebagai yang paling kuat. Ibrahim kembali merenung. Inilah yang terbesar. Mungkinkah ini Tuhanku? Namun, ketika senja tiba, matahari pun tenggelam di ufuk barat, meninggalkan gelap. Ibrahim menggeleng. Sesuatu yang hilang, tidak mungkin Tuhan. Dalam hatinya, ia mulai merasakan hidayah. Ia pun berkata lantang, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya." Inilah deklarasi pertama Ibrahim tentang tauhid. Ia menyadari bahwa Allah adalah pencipta segalanya, yang tidak pernah tenggelam, tidak berubah, dan tidak membutuhkan apapun. Keimanan itu membuatnya berbeda dari kaumnya. Banyak yang heran melihat Ibrahim menolak berhala dan menolak ritual penyembahan patung. Mereka menganggapnya aneh, bahkan kurang ajar terhadap tradisi nenek moyang. Namun Ibrahim tidak gentar. Hatinya telah dipenuhi cahaya kebenaran. Ia mulai berbicara dengan orang-orang, berdialog tentang Tuhan. Dengan lembut ia bertanya pada kaumnya, mengapa menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan sendiri? Mengapa memohon kepada benda yang tidak bisa mendengar atau menjawab doa? Namun kaumnya menolak. Mereka marah ketika Ibrahim membantah keyakinan mereka. Ayahnya, Azar, juga ikut menegur, "Wahai Ibrahim, berhentilah menentang agama kami. Jangan engkau menghina berhala-berhala ini," ucap Azar. Tetapi hati seorang nabi tidak mudah surut. Dengan sopan, Ibrahim berkata, "Wahai ayah, sesungguhnya aku mendapat ilmu yang tidak engkau dapatkan. Ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan jalan yang lurus." Namun seruan itu tidak diterima. Azar bahkan mengancam akan mengusirnya jika ia terus mengkritik penyembahan berhala. Meski begitu, Ibrahim tetap menyayangi ayahnya. Ia berdoa agar Allah memberi petunjuk kepada Azar. Pencarian ruhani Ibrahim telah selesai. Ia kini telah menemukan Tuhan yang esa. Tetapi perjalanan dakwahnya baru dimulai. Setelah keyakinan tumbuh dalam dirinya, ujian besar menantinya, mengajak kaumnya dan berhadapan langsung dengan para penyembah berhala serta Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Ujian besar telah menunggu di depan. Setelah keyakinan akan keesaan Allah tertanam kuat di hati Ibrahim alam, ia tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa apa yang diyakini kaumnya selama ini hanyalah kesesatan. Dengan penuh keberanian, ia mulai menyampaikan kebenaran. Meski ia sadar bahwa jalan ini tidak mudah, ia mendatangi kerumunan di alun-alun, masuk ke kuil megah tempat patang-patang berdiri sombong, dan berbicara pada orang-orang tentang Tuhan yang sebenarnya. Suaranya lembut, namun tegas, bagai air yang mengikis batu, sedikit demi sedikit. "Wahai kaumku," ucapnya dalam suatu pertemuan, "mengapa kalian menyembah patang-patang yang kalian pahat dengan tangan sendiri? Sementara Allah yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi, kalian abaikan." Orang-orang terperanjat. Sebagian mengejeknya, sebagian lainnya mendengarkan dengan heran. Namun kebanyakan menolak keras perkataannya. Mereka begitu cinta pada tradisi nenek moyang. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua bangkit dengan marah. "Ibrahim, apakah engkau ingin merusak agama kami? Apakah engkau lebih pintar dari leluhur kami?" Yang lain menimpali, "Diamlah, Ibrahim. Dewa kami telah memberi kami rezeki dan keselamatan." Namun Ibrahim bukanlah pemuda biasa. Kata-katanya mengalir penuh hikmah. Ia berkata, "Jika benar patung itu bisa memberi manfaat, mintalah padanya agar berbicara. Mintalah ia menggerakkan tangan, atau sekadar berkedip. Orang-orang menjadi gusar karenanya." Ini bukan hanya penolakan terhadap tradisi, tetapi penghinaan langsung terhadap keyakinan mereka. Ayahnya, Azar, yang hadir di sana merasa malu dan marah. "Ibrahim, jika engkau tidak berhenti, aku akan mengusirmu dari rumah," ancamnya. Namun, Ibrahim menatap ayahnya dengan tatapan penuh cinta. "Wahai ayah, aku takut engkau tertimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Aku hanya ingin engkau selamat." Tapi ancaman ayahnya nyata. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai renggang. Walaupun ditolak, Ibrahim tidak menyerah. Ia terus mendatangi kaumnya, menawarkan logika dan bukti. Ia menunjuk patung kecil yang jatuh tertiup angin dan bertanya,
Apakah ini Tuhan kalian? Bahkan, ia tak mampu menjaga dirinya dari debu. Ia melihat para pendeta kuil menjadi gerah dan merasa terancam. Mereka mulai membicarakan cara untuk membungkam pemuda yang dianggap pembangkang ini. Suatu hari, festival besar penyembahan berhala akan berlangsung di tepi sungai. Semua penduduk diperintahkan keluar kota. Meninggalkan kuil, Ibrahim tidak ikut serta. Ketika semua berangkat merayakan pesta, ia masuk ke dalam kuil dengan langkah pelan namun mantap. Patung-patung besar berdiri diam, bagaikan penjaga yang tak bernyawa. Ia mendekat, memegang palu besar, dan tatapannya berubah menjadi tekad yang membara. Sebelum malapetaka itu terjadi, ia berdiri di tengah ruangan sepi dan berkata, "Mengapa kalian tidak berbicara? Mengapa kalian tidak membela diri saat aku mendebat penyembah kalian?" Dan saat itu pula, dalam hening sakral kuil, sejarah besar akan dimulai. Sebuah peristiwa yang kelak mengguncang Babilonia, mengundang murka raja, dan menguji iman Ibrahim, hingga ia berada di hadapan api menyala. Namun sebelum langkah besar itu dilakukan, ia memandang ke langit dan berbisik lirih, "Ya Rob, kuatkan aku." Bab ini menutup permulaan dakwah Ibrahim. Di bab berikutnya, palu akan diayunkan, dan berhala-berhala akan tumbang, memicu murka kaum, dan menjadi awal ujian keimanan yang luar biasa. Hari festival penyembahan berhala tiba. Seluruh warga Babilonia keluar kota bersama raja mereka, Namrud, merayakan pesta besar. Pedupaan dinyalakan, musik dipukul, jamuan disiapkan. Semua meninggalkan kuil kosong, namun penuh patung megah. Inilah momen yang dinantikan Ibrahim. Sebuah kesempatan yang jarang terjadi. Dengan langkah mantap, ia berjalan memasuki kuil yang seolah menatapnya dengan ribuan mata mati. Patung-patung tinggi menjulang. Dari batu terbesar hingga patung kecil yang berada di sudut. Kaumnya memberi nama, memuja, dan memohon berkah pada mereka. Namun Ibrahim hanya melihat benda tak bernyawa. Ia berdiri di tengah ruangan dan berkata lantang, "Aku akan membuat rencana terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi." Kini saat itu telah tiba. Ia mendekati meja persembahan tempat buah, roti, dan daging diletakkan sebagai sesajen. Dengan penuh sindiran ia berkata, "Makanlah, mengapa kalian tidak mengambilnya?" Tentu, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengangkat palu besar yang telah ia bawa sebelumnya. Dengan tekad yang mantap, ia memukul salah satu patung hingga jatuh berantakan. Suara batu yang retak bergema di ruangan. Satu demi satu patung ia hancurkan, membiarkannya jatuh seperti tubuh tanpa nyawa. Serpihan batu berserakan, namun Ibrahim menyisakan satu patung, yang terbesar, paling tinggi, dan paling dihormati. Kepadanya ia gantungkan palu besar itu di tangannya. Inilah pesan, sebuah tantangan yang penuh hikmah. Sore itu, kaum Babilonia kembali ke kota dengan hati riang. Namun ketika mendekati kuil, mereka terkejut mendapati pintu kuil rusak dan suara riuh dari dalam. Ketika memasuki kuil, mereka kaget, marah, dan ketakutan melihat patang-patang hancur. Seruan gempar terdengar dari setiap sudut. "Siapa yang berani melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita?" Para pendeta memeriksa ruangan dan melihat palu menggantung di tangan patung terbesar. Mereka saling berpandangan, bingung, namun curiga bahwa ini bukan ulah sembarang orang. Seseorang berkata lantang, "Kami tahu seorang pemuda bernama Ibrahim yang selalu mencela berhala-berhala ini." Orang-orang segera memanggil Ibrahim dan menyeretnya ke hadapan raja. Di tengah kerumunan banyak orang, Ibrahim berdiri tenang, wajahnya teguh tanpa rasa gentar, meski ancaman hukuman menantinya. "Wahai Ibrahim," kata mereka, "apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim tidak langsung menjawab. Ia memandang serpihan patung, lalu menunjuk patung terbesar yang memegang palu dan berkata, "Tidak, patung besar itulah yang melakukannya. Tanyakan kepadanya, jika ia bisa berbicara." Semua orang terdiam. Logika Ibrahim sangat tajam. Mereka tahu bahwa patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bertindak, bahkan tidak bisa mempertahankan dirinya. Salah satu dari mereka berteriak marah, "Engkau tahu patang-patang itu tidak bisa berbicara." Maka Ibrahim menjawab tegas, "Jika begitu, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar,
dan tidak bisa menolong kalian?" Ucapan ini menusuk hati mereka. Beberapa mulai berpikir, namun mayoritas justru semakin murka. Logika yang menghancurkan keyakinan mereka membuat mereka merasa dihina. Amarah pun membara seperti api yang baru disulut. Mereka memutuskan menghukum Ibrahim dengan kejam agar menjadi pelajaran bagi semua. Pendeta dan pembesar kerajaan berunding. Hasilnya jelas. Ibrahim harus dihukum dengan cara paling mengerikan. Dibakar hidup-hidup. Mereka menganggap itu balasan setimpal bagi orang yang menghina dewa mereka. Mereka memutuskan untuk menyiapkan api besar yang belum pernah dinyalakan sebelumnya. Disinilah ujian besar Ibrahim dimulai. Seluruh Babilonia bersiap menyaksikan penghukuman seorang pemuda yang menentang keyakinan mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa Allah telah menyiapkan keajaiban besar di tengah kobaran api itu. Dan Ibrahim tetap hidup dalam api tanpa luka sedikitpun. Ketika akhirnya ia keluar, kulitnya tetap utuh dan wajahnya bercahaya. Orang-orang terdiam menyaksikan mukjizat yang luar biasa itu. Sebagian mulai meragukan keyakinan mereka. Namun banyak pula yang tetap keras hati. Namrud, sang raja, merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa selamat dari api yang ia nyalakan? Harga dirinya sebagai Tuhan palsu tergores dalam. Namun Ibrahim tidak datang untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Ia datang untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dengan langkah tegar ia berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah yang Maha Kuasa. Api pun tunduk atas perintahnya." Kata-kata itu menggema, menembus hati yang masih memiliki cahaya iman. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam hidup Ibrahim. Api tidak mampu membinasakannya. Justru ia keluar lebih kuat, lebih dihormati oleh sebagian, dan lebih dibenci oleh Namrud. Dakwahnya tidak berhenti. Ia masih harus menghadapi seorang raja besar yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan perdebatan besar di istana akan segera terjadi. Mujizat selamat dari api membuat nama Ibrahim alaihissalam tersebar ke seluruh Babilonia. Ada yang takjub, namun banyak pula yang merasa terancam, terutama Raja Namrud, penguasa kejam yang menuntut rakyat menganggapnya sebagai Tuhan. Ia tidak terima mendengar bahwa Ibrahim menyatakan, "Tuhan hanyalah Allah yang asa." Amarah dan gengsi Namrud memuncak. Ia memerintahkan agar Ibrahim dihadirkan ke istana untuk diuji dan dipermalukan di hadapan rakyat. Hari itu, Ibrahim dibawa memasuki ruang singgasana yang dipenuhi hiasan emas, patung-patung dewa, dan pasukan bersenjata lengkap. Di atas takhta tinggi duduk Namrud dengan mahkota raksasa di kepalanya. Matanya menatap Ibrahim tajam, seperti hewan pemangsa melihat mangsa kecil. Namun Ibrahim berdiri tenang, tidak gentar walau seluruh istana menatapnya. Keberanian dan keteguhan hati seorang nabi terpancar jelas dari wajahnya. Namrud memulai dengan suara angkuh, "Wahai Ibrahim, engkau mengaku memiliki Tuhan selain aku, bukankah aku penguasa negeri ini, pemberi kehidupan dan kematian? Lihatlah, aku bisa memerintahkan seseorang hidup dan seseorang mati." Ia memanggil dua tawanan. Yang satu dibebaskan, sementara yang lain dipenggal. Lalu ia berkata dengan sombong, "Bukankah itu bukti kekuasaanku?" Ibrahim tersenyum kecil, mengetahui bahwa raja itu hanya bermain kata. Dengan ketenangan luar biasa, ia berkata, "Tuhanku, ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jika engkau benar Tuhan, maka Allah menerbitkan matahari dari timur. Terbitkanlah ia dari barat." Kata-kata itu seketika membuat istana terdiam. Namrud membeku, wajahnya memerah. Tidak ada jawaban. Ia tidak mampu melakukan apapun untuk menandingi tantangan itu. Para pejabat menunduk, sebagian takut, sebagian bingung. Perdebatan itu dimenangkan oleh Ibrahim dengan argumen yang sederhana, namun menghancurkan kesombongan Namrud. Kekuasaan palsu raja itu runtuh oleh satu kalimat. Namun alih-alih bertaubat, Namrud semakin murka. Kesombongan telah mengunci hatinya. Ia tidak ingin rakyat percaya pada Ibrahim, maka ia memerintahkan untuk mengusir Ibrahim dari negeri itu. Meski begitu, Allah telah menyiapkan petualangan besar setelahnya. Ibrahim tidak pergi dalam kekalahan, tetapi sebagai utusan Allah yang membawa cahaya kebenaran. Dengan izin Allah,
ia pun meninggalkan Babilonia bersama pengikut setianya. Antara lain, keponakannya yang beriman, yaitu Luz Mereka berjalan menempuh jarak jauh melewati bukit, padang tandus, sungai dan kota-kota asing. Ibrahim mengajak siapapun yang ditemui untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dakwahnya meluas hingga Syam, Palestina, Mesir, dan berbagai negeri lainnya. Di perjalanan ini, Ibrahim bertemu dengan seorang wanita salehah bernama Sarah yang kelak menjadi istrinya dan teman perjuangan sepanjang hidup. Mereka hidup sederhana namun penuh keberkahan, mengandalkan rezeki dari Allah. Dimanapun Ibrahim singgah, ia membangun tempat ibadah, mengajak penduduk mengenal tauhid, dan menanamkan kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi satu ujian berat mulai muncul dalam hatinya. Tahun-tahun berlalu, namun Ibrahim belum juga memiliki keturunan. Sementara gelarnya sebagai bapa para nabi belum sempurna jika ia tidak memiliki anak yang akan meneruskan risalah suci. Meski demikian, ia tetap bersabar dan percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya. Perjalanannya belum selesai. Allah akan mengujinya dengan perpisahan, cinta, dan pengorbanan yang bahkan sulit dibayangkan manusia biasa. Setelah meninggalkan Babilonia, Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah dan keponakannya Luz melanjutkan perjalanan menuju negeri Syam. Negeri itu subur, penuh pepohonan dan sungai. Berbeda dengan kekeringan yang sering menerpa Babilonia. Di sana Ibrahim membangun tempat tinggal sederhana, mendirikan tempat ibadah, dan mengajak masyarakat Syam untuk mengenal Allah. Dakwahnya lembut namun mengena, membuat beberapa orang mulai menerima ajaran tauhid. Namun kehidupan seorang nabi bukan hanya tentang ketenangan. Waktu demi waktu berlalu, Ibrahim dan Sarah tetap belum dikaruniai keturunan. Hati mereka terkadang diliputi kesedihan, apalagi mereka telah menua. Meski begitu Ibrahim tidak mengeluh. Ia tetap yakin bahwa Allah Maha Mampu dan Maha Mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Setiap malam ia menengadah dan berdoa lirih, "Ya Rob, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh." Suatu masa terjadi paceklik di Syam. Tanah yang subur menjadi kering, hasil panen menurun, dan persediaan makanan menipis. Untuk bertahan hidup, Ibrahim memutuskan pergi ke Mesir yang lebih makmur saat itu. Mereka menghadapi perjalanan panjang, melewati padang pasir yang luas, dan badai angin yang menggigit kulit. Namun Allah menjaga langkah mereka. Ketika tiba di Mesir, raja negeri itu mengetahui bahwa Sarah adalah wanita yang sangat cantik. Raja ingin mengambilnya sebagai bagian dari istana. Namun, Allah melindungi Sarah dengan mukjizat. Setiap kali raja mencoba mendekatinya, tubuhnya justru kaku dan tidak berdaya. Ketika ia memohon agar doa Sarah dicabut, Sarah berjanji tidak akan mengganggu. Akhirnya raja menyerah dan membebaskan Sarah, bahkan menghadiahkannya seorang hamba perempuan bernama Hajar. Hajar kemudian ikut bersama Ibrahim kembali ke Syam setelah paceklik berakhir. Setelah kembali, cobaan berikutnya hadir dalam bentuk kesunyian rumah yang masih tanpa anak. Sarah, yang sangat mencintai suaminya, ingin melihat Ibrahim merasakan kebahagiaan, memiliki keturunan. Dengan hati tulus ia berkata, "Wahai Ibrahim, ambillah Hajar sebagai istrimu. Mungkin Allah memberimu anak melaluinya." Keikhlasan Sarah luar biasa. Meski berat, ia rela berkorban demi cinta kepada suaminya dan rida kepada Allah. Dengan izin Allah, Ibrahim menikahi Hajar. Tidak lama kemudian, kabar gembira datang. Hajar hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi bagian penting dalam sejarah umat manusia. Dialah Ismail alaihissalam. Kebahagiaan itu memenuhi rumah Ibrahim. Ia menggendong bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca, bersyukur atas karunia pertama setelah sekian lama menunggu. Namun kebahagiaan itu juga membawa ujian baru. Hubungan antara Sarah dan Hajar mulai diuji, bukan karena kebencian, tetapi karena fitrah manusia yang kadang diliputi rasa cemburu. Sarah mencintai Ibrahim sepenuh jiwa. Namun kini ada wanita lain, dan seorang anak yang sangat dicintai Ibrahim. Dalam kebijaksanaannya, Ibrahim menenangkan keduanya, berusaha adil dalam setiap hal. Meski demikian, Allah memiliki rencana lain untuk keluarga ini.
perintah besar turun kepada Ibrahim. Ia harus membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah gersang yang tidak berair dan tidak berpenghuni, tempat yang kelak dikenal dunia sebagai Mekah. Perintah ini berat, namun Ibrahim adalah hamba yang patuh. Pengorbanan yang jauh lebih besar akan segera dimulai. Pada suatu hari, setelah Ismail lahir dan tumbuh beberapa bulan dalam dekapan ibunya, Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah yang terasa sangat berat bagi hati seorang ayah dan suami. Allah memerintahkannya untuk membawa Hajar dan bayinya ke sebuah tempat jauh, tanah tandus yang tidak ada tanaman, manusia, atau air. Tidak ada satupun penduduk di sana. Hanya padang pasir luas yang membentang hingga horizon. Tempat itu kelak dikenal sebagai Lembah Bakkah atau Mekah. Tanpa bertanya mengapa, Ibrahim mematuhi perintah tersebut. Ia menyiapkan bekal seadanya dan berangkat jauh dari Syam. Perjalanan memakan waktu lama, menembus panas gurun siang yang menyengat dan dingin malam yang menusuk tulang. Hajar tidak mengetahui tujuan perjalanan itu. Ia hanya mengikuti suaminya dengan penuh kepercayaan. Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah sunyi. Hanya dikelilingi bukit-bukit batu, tidak ada mata air, tidak ada pepohonan. Ketika Ibrahim berhenti dan mempersiapkan tempat bagi Hajar dan Ismail, Hajar mulai bertanya dalam hati. Setelah semua siap, Ibrahim berpaling untuk kembali ke Syam. Hajar terkejut. Ia mengejar suaminya seraya berkata dengan cemas, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami di tempat seperti ini? Tidak ada manusia, tidak ada makanan dan minuman." Ibrahim tetap diam. Hatinya bergetar. Namun ia tidak boleh ragu pada perintah Allah. Hajar kembali bertanya 3 kali hingga akhirnya ia berkata, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim berhenti, menoleh dan menjawab, "Ya, ini perintah dari Allah." Mendengar itu, Hajar perlahan menarik napas dan berkata dengan keteguhan luar biasa, "Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ibrahim melangkah pergi. Namun setelah berjarak cukup jauh, ia berhenti. Dengan mata berkokok-koka, ia mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, dekat rumahmu yang dihormati. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan rezekikanlah mereka dengan buah-buahan, agar mereka bersyukur." Waktu berlalu. Bekal makanan dan air yang dibawa habis. Hajar merasa lemah. Ismail menangis kehausan. Hajar tidak tinggal diam. Bagai singa betina yang melindungi anaknya, ia berlari mencari air. Ia mendaki Bukit Safa, menatap sekeliling berharap melihat kehidupan. Tidak ada apapun. Ia turun lalu berlari ke Bukit Marwah, berharap ada sumber air, juga tidak ada. Dengan panik namun penuh tekad, ia ulangi langkah itu 7 kali, berlari antara Safa dan Marwah, tanpa menyerah. Ketika ia kembali ke tempat Ismail terbaring, tiba-tiba ia mendengar suara. Suara itu berasal dari dekat kaki Ismail. Malaikat Jibril datang dan menghentakkan tumitnya ke tanah. Dari hentakan itu memancar air yang jernih, mengalir deras ke permukaan. Hajar buru-buru menahan aliran air seraya berkata, "Zam-zam, zam-zam." Air itu terus muncul hingga menjadi sumber kehidupan yang tidak pernah kering sampai hari ini. Dengan hadirnya air Zam-zam, burung mulai berdatangan. Suku Jurhum yang tinggal tidak jauh pun melihat tanda kehidupan dan datang menawarkan diri untuk hidup bersama mereka. Hajar mengizinkan, dengan syarat air itu tetap menjadi milik keluarga Ismail. Dari lembah tandus itu lahir peradaban baru, menjadi pusat pertemuan bangsa, tempat kelak Ka'bah dibangun. Allah menjaga Hajar dan Ismail dengan penuh kasih sayang. Air Zam-zam menjadi bukti bahwa kesabaran dan tawakal dapat mengubah padang gersang menjadi kota agung. Dan di Syam, Ibrahim terus berdoa untuk keluarganya. Hingga suatu hari, Allah memerintahkannya kembali ke Mekah. Sebuah pertemuan yang akan membuka babak baru, penuh ujian pengorbanan. Setelah bertahan-tahan, Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran. Dakwahnya tetap disambut dengan penolakan keras. Raja Namrud yang congkak tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ia merasa bahwa kekuasaan dan kekayaannya adalah bukti kebesarannya.
Sementara para pembesar kaum semakin takut kehilangan kedudukan jika ajaran Ibrahim diterima oleh masyarakat. Namun Ibrahim tak pernah berhenti menyampaikan kalimat tauhid dengan hikmah dan kelembutan. Pada suatu malam, langit tampak gelap tak seperti biasanya. Awan tebal bergulung-gulung, dan hujan turun dengan angin yang menggigit. Sebagian orang menganggap itu hanyalah cuaca biasa. Namun bagi yang hatinya masih jernih, terasa ada pertanda. Ibrahim berdiri memandang ke langit, merasakan getaran alam yang seolah ikut bertasbih kepada Allah. Ia pun berdoa, "Ya Rob, teguhkanlah hatiku dan hati orang-orang yang Engkau beri petunjuk." Meski hanya sedikit yang mengikuti ajarannya, setiap satu jiwa yang menerima kebenaran membuat Ibrahim sangat bersyukur. Ia membimbing mereka dengan penuh kasih, mengajarkan syalat dan adab beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Mereka berkumpul diam-diam pada malam-malam sunyi, menyebut nama Allah dengan lembut. Karena takut terlihat oleh kaum penyembah berhala, kadang Ibrahim membawa makanan sederhana, dan mereka makan bersama sambil bertukar kisah iman. Meski jumlah mereka kecil, cahaya tauhid tumbuh kuat dalam hati mereka. Sementara itu, Namrud semakin berang melihat ajaran Ibrahim menyebar meski perlahan. Ia mengumpulkan penasihat dan para ahli nujum. Di antara mereka ada yang berkata, "Kami melihat tanda-tanda langit yang aneh beberapa waktu terakhir raja." Banyak yang menafsirkan ini pertanda akan tumbangnya kekuasaan. Namrud marah. "Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkanku," serunya. Kesombongan telah membutakan mata hatinya. Suatu malam, Ibrahim bermimpi melihat negeri yang jauh dan tanah luas tanpa berhala. Seolah Allah sedang mempersiapkannya untuk perjalanan besar menuju masa depan umat manusia. Ia terbangun dengan hati penuh keheningan, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia merenung lama, memikirkan bagaimana Allah selalu memberi petunjuk melalui tanda-tanda yang halus, namun nyata bagi yang mau berpikir. Di pasar, orang-orang mulai memperhatikan keanehan. Berhala-berhala yang dulu dipuja tidak lagi memberi ketenangan. Banyak yang datang diam-diam kepada Ibrahim untuk bertanya tentang Tuhannya. "Bagaimana wujud Tuhanmu?" tanya salah satu dari mereka. Ibrahim menjawab dengan lembut, "Dialah pencipta segala sesuatu. Dia tidak terlihat oleh mata, namun buktinya nyata pada setiap hembusan napasmu, pada matahari, bulan, dan kehidupanmu. Dia dekat, mendengar setiap doa." Kata-kata itu menggetarkan mereka, seolah membuka tirai yang menutupi hati. Namun penentang pun tetap keras. Mereka berkata layanan Ibrahim hanya membawa perpecahan dari tradisi nenek moyang. Mereka mengadu kepada Namrud, mengatakan bahwa Ibrahim telah merusak tatanan sosial, maka keputusan besar dibuat. Mereka harus menyingkirkan Ibrahim dengan cara yang lebih kejam dan memamerkannya di depan umum agar menjadi pelajaran bagi pengikutnya. Mereka merencanakan hukuman yang belum pernah dilakukan terhadap seorang manusia sebelumnya, melemparnya ke dalam api raksasa. Rencana itu segera tersebar. Para pengikut Ibrahim menangis. Namun, Ibrahim tersenyum dengan tenang. "Jangan takut," katanya. "Allah bersama kita. Dia sebaik-baik pelindung." Dalam hati Ibrahim, tidak ada keraguan sedikitpun, karena ia yakin bahwa ujian besar justru mendekatkan seorang hamba kepada cinta Tuhan. Perintah raja pun keluar, dan orang-orang mulai mengumpulkan kayu dalam jumlah yang tak pernah terbayangkan. Tumpukan kayu itu menjulang tinggi bak gunung kecil. Mereka ingin membuat api yang begitu besar, sehingga langit tampak merah menyala. Saat kayu disusun, Ibrahim memandangnya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan yang memancar kuat. Ia tahu Allah tidak meninggalkan hamba-Nya yang bertawakal. Api itu kelak akan menjadi bagian penting dari kisahnya ujian yang akan mencatat keagungan Allah secara nyata di hadapan manusia. Namun sebelum itu, seluruh kota menyaksikan bagaimana seorang nabi tetap berdiri teguh tanpa gentar. Babak besar akan segera terjadi. Sebuah mukjizat yang akan mengguncang keangkuhan Namrud dan membuka mata siapapun yang masih berhati jernih. Hari besar yang ditunggu para pembesar tiba. Tumpukan kayu telah menjulang tinggi seperti bukit, dan para tentara kerajaan bekerja tiada henti, membentuk sebuah panggung besar untuk menyaksikan eksekusi Nabi Ibrahim alaih. Mereka ingin menjadikan kejadian itu peringatan bagi siapa saja yang berani menentang perintah raja dan keyakinan nenek moyang.
Kaum penyembah berhala bersorak-sorai, seolah pesta besar sedang digelar. Namun bagi para pengikut Ibrahim, hari itu adalah hari penuh doa dan linangan air mata. Api mulai dinyalakan. Bara kecil menjilat kayu kering, lalu membesar dari menit ke menit. Angin membawa percikan api hingga langit memerah, seperti fajar darah. Gelombang panas terasa dari kejauhan, membuat orang biasa tidak berani mendekat. Bahkan burung yang terbang di atasnya segera menjauh, merasakan panas yang membakar udara. Tak ada manusia yang mampu mendekati api sebesar itu, sehingga mereka membuat ketapel raksasa untuk melempar Ibrahim dari jarak jauh. Betapa kejam rencana mereka. Namun Ibrahim tidak goyah. Ketika tubuh Ibrahim diikat dan dibawa menuju ketapel besar, seorang malaikat datang dan berbisik lembut dalam hatinya, menawarkan pertolongan. Namun Ibrahim menjawab dengan keyakinan penuh, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolongku. Dan dia sabok baik pelindung. Inilah puncak ketawakalannya. Ketika seluruh daya upaya telah ia pasrahkan hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saat tali dilepaskan dan tubuh Ibrahim melayang di udara menuju kobaran api yang menggunung, semua mata menatap tanpa berkedip. Beberapa orang menutup wajah, tidak sanggup membayangkan tubuh manusia terbakar hidup-hidup. Namun dalam detik-detik itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan izin Allah, api yang menyala bagai naga raksasa itu berubah sifatnya. Udara bergetar oleh perintah ilahi yang kekal dalam sejarah. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sekejap, panas yang membabi buta berubah menjadi kesejukan yang menenangkan. Api tetap menyala. Nyala merahnya tetap tinggi, namun ia tidak membakar Ibrahim. Orang-orang melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Ibrahim duduk di tengah kobaran api dengan tenang, seolah berada di taman yang teduh. Di sekitarnya, bunga-bunga hijau tumbuh dalam bayangan mukjizat, sementara kayu-kayu tetap terbakar namun tidak menyentuh tubuhnya. Para malaikat mengelilinginya, menjaga dalam damai dan rahmat. Riuh rendah kerumunan berubah menjadi keheningan yang menegangkan. Mulut-mulut terbuka, mata membelalak tak percaya. Namrud, yang merasa dirinya dewa tak kuasa berkata apa-apa. Hatinya bergetar antara rasa takut dan gengsi. Sebagian orang berbisik-bisik, ini bukan sihir, ini tanda dari Tuhan Ibrahim. Ada yang mulai meragukan berhala mereka, ada pula yang dayam-dayam menundukkan kepala, merasa hati mereka dihantam kebenaran. Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Jubahnya utuh, kulitnya tidak terbakar. Sementara bara masih menyala di sekelilingnya. Udara seolah mengantarkan kesejukan yang menguatkan iman para pengikutnya. Ia berdiri tegak di tengah kerumunan, penuh wibawa dan cahaya. Dengan suara lantang ia berkata, "Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan kekuasaannya mengalahkan segala sesuatu." Kata-kata itu bagaikan petir yang membelah kesombongan Namrud dan para pembesar. Meskipun mukjizat besar telah terlihat jelas, sebagian orang tetap keras hati. Mereka mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Namun benih tauhid telah tertanam di hati sebagian kaum, dan nyala iman mulai tumbuh pelan, namun pasti. Para pengikut Ibrahim semakin bertambah, meski mereka memilih merahasiakan keimanannya demi keselamatan. Ibrahim bersujud syukur di tanah, memuji Allah yang telah menyelamatkannya dari api. Hatinya dipenuhi kelegaan dan rasa cinta kepada Tuhannya. Kini ia tahu, tak ada kekuatan di bumi maupun langit yang mampu menghalangi rahmat Allah bagi hamba yang bertawakal. Ujian besar telah ia lewati. Namun perjalanan panjang sebagai Halilullah kekasih Allah baru saja dimulai. Kelak, setelah kejadian itu, Ibrahim akan diperintahkan untuk meninggalkan negerinya menuju tanah yang jauh, membawa risalah tauhid ke wilayah baru, hingga menjadi bapak para nabi dan umat besar setelahnya. Namun kisah itu akan berlanjut pada bab berikutnya, saat Allah menuntun langkahnya menuju tanah suci dan kehidupan baru. Setelah peristiwa besar di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api, suasana di negeri Babilonia berubah. Banyak yang mulai mempertanyakan kesyirikan, namun sebagian pembesar tetap keras hati. Namrud, meski telah melihat mukjizat yang tak terbantahkan, enggan mengakui kekuasaan Allah.
Demi menjaga kekuasaannya, ia mempersempit ruang gerak Ibrahim. Maka datanglah perintah Allah kepada Ibrahim untuk hijrah meninggalkan tanah kelahirannya, menuju negeri yang akan diberkahi. Dengan penuh keikhlasan, Ibrahim bersiap memulai perjalanan panjang menuju tempat yang belum dikenal. Namun, hatinya teguh karena alilah tujuannya. Ibrahim ditemani oleh istrinya, Sarah, yang setia mendampingi setiap langkah dakwahnya. Mereka berjalan melintasi padang pasir luas, menyusuri lembah-lembah sunyi dan bukit berbatu. Tak ada peta, tak ada tanda jalan, tetapi setiap langkah terasa ringan karena keyakinan kepada Allah. Dalam perjalanan, mereka singgah di berbagai negeri, menyampaikan dakwah kepada siapa saja yang ditemui. Sebagian menerima dengan hati lapang, sebagian lagi menolak. Namun Ibrahim tidak lelah memberi nasihat dengan hikmah. Setelah waktu yang panjang, mereka tiba di negeri Syam, sebuah tanah subur dengan sungai yang jernih dan dataran hijau. Di sanalah mereka menetap untuk beberapa tahun. Kehidupan berjalan damai. Namun satu hal yang membuat Ibrahim dan Sarah seringkali bersedih, mereka belum dikaruniai keturunan. Usia mereka semakin lanjut, dan doa yang terus terucap setiap malam selalu sama, memohon seorang anak yang saleh sebagai penerus dakwah tauhid. Sarah yang berhati mulia lalu memberikan budaknya, Hajar, untuk dinikahi Ibrahim. Tak lama setelah itu, Allah kabulkan doa hamba pilihannya. Hajar mengandung, dan lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi cikal bakal bangsa besar. Ibrahim memandang putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia beri nama Ismail, yang berarti Allah mendengar, karena lahir dari doa panjang dan harapan yang tak pernah padam. Tangis pertama Ismail adalah musik terindah bagi Ibrahim, menambah syukur yang meledak dalam hatinya. Beberapa tahun kemudian, ujian baru datang. Allah memerintahkan Ibrahim membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus, tak berpenghuni tempat, yang kemudian dikenal sebagai Makkah. Tanah itu gersang, tidak ada pohon, tidak ada air, hanya padang pasir luas dan bukit berbatu yang sunyi. Namun Ibrahim tidak meragukan perintah Tuhannya, meski hatinya teriris. Membawa Hajar dan Ismail dengan sedikit bekal, ia menuruti petunjuk Allah menuju tempat yang tampaknya mustahil untuk hidup. Setiba di sana, Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail di tengah lembah sepi itu. Hajar menatap suaminya dengan penuh tanya. "Wahai Ibrahim," ucapnya, "apakah ini perintah Allah?" Ibrahim tidak langsung menjawab karena menahan haru. Ia hanya menunduk. Hajar bertanya sekali lagi, dengan suara mantap, "Apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami di sini?" Barulah Ibrahim menoleh dan mengangguk. Hajar tersenyum tegar, meski hatinya juga bergetar. "Jika Allah yang memerintahkan, maka Dia tidak akan menelantarkan kami," katanya dengan iman yang tak kalah kuat dari Ibrahim. Ibrahim pun berbalik pergi, namun langkahnya terasa berat. Setelah menjauh hingga Hajar tak lagi melihatnya, ia menengadahkan tangan dan berdoa dengan suara lirih, namun menggetarkan langit. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, dekat rumah-Mu yang suci. Ya Rob, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan syalat, dan jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, serta berikanlah rezeki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur." Doa itu mengudara, menjadi janji yang kelak mengubah padang tandus menjadi pusat ibadah umat manusia. Ibrahim kembali ke Palestina dengan hati penuh tawakal, sementara Hajar merawat Ismail kecil dengan keyakinan penuh kepada Allah. Mereka tinggal di tengah padang pasir, dan kelak dari keimanan seorang ibu dan anak yang ditinggalkan itulah akan lahir kisah besar, Zamzam, Ka'bah, dan syariat haji. Namun untuk sementara, kisah ini berhenti di lembah sunyi tempat yang akan menjadi saksi mukjizat berikutnya. Tanah tempat bayi itu menghentakkan tumitnya memancar air jernih yang mengalir terus. Hajar terkejut dan bergegas menampungnya sambil berkata, "Zamzam, Zamzam," yang berarti berkumpul, berkumpul. Dari situlah mata air suci Zamzam bermula. Rezeki Allah yang tak pernah kering hingga hari ini. Padang tandus yang hampa kini berubah menjadi tempat kehidupan. Waktu berlalu, musafir yang lewat melihat air itu dan meminta izin tinggal. Dari kaum yang singgah,
berkembanglah pemukiman Mekah. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang kuat, sopan, dan taat pada Allah. Sementara Ibrahim sering mengunjungi keluarganya dan melihat bagaimana Allah menjaga mereka. Pada suatu ketika, Allah memberi perintah besar, membangun kembali rumah ibadah pertama bagi manusia Ka'bah. Ibrahim bersama putranya, Ismail, membangun Ka'bah dengan penuh ketaatan. Mereka mengangkat batu demi batu, bekerja di bawah terik matahari. Tidak ada kelelahan yang membuat mereka mengeluh, sebab setiap susunan batu adalah ibadah. Dalam proses itu, Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya, Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dan lagi, ia berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang tunduk kepadamu, dan dari keturunan kami, umat yang muslim. Tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah, dan terimalah taubat kami." Ka'bah pun berdiri megah di tengah padang pasir, menjadi pusat tauhid bagi seluruh umat manusia. Dari sinilah kelak jutaan orang dari segala penjuru dunia datang melakukan haji, mengikuti jejak langkah Ibrahim dan Hajar yang penuh pengorbanan. Belum selesai ujian untuk kekasih Allah. Suatu malam Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya menyembelih putranya, Ismail. Mimpi seorang nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Jiwanya terguncang, tetapi cinta kepada Allah berada di atas segalanya. Ia menemui Ismail dan berkata dengan lembut, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dengan hati penuh keimanan, Ismail menjawab tanpa ragu, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Betapa indahnya ketaatan ayah dan anak itu taat, bukan karena dipaksa, tetapi karena cinta kepada Allah yang Maha Pemberi. Hari penyembelihan pun tiba. Keduanya berjalan ke Mina, hati bergetar namun tidak goyah. Ibrahim membaringkan Ismail, menutup matanya agar tidak ragu. Ketika pisaunya hendak menyentuh leher putranya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga. Seruan dari langit terdengar, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Itu adalah ujian terbesar." Dan Ibrahim lulus sempurna. Ismail selamat, dan peristiwa itu menjadi syariat kurban. Ibadah yang mengingatkan umat Islam tentang keikhlasan dan pengorbanan demi Allah. Masa berlalu. Ibrahim hidup hingga tua dalam kedamaian iman, menyebarkan tauhid, dan membimbing banyak umat. Ia wafat dengan nama yang harum, sebagai Khalilullah kekasih Allah, dikenang sepanjang masa sebagai bapak para nabi. Dari keturunannya, lahir para utusan besar, termasuk Nabi Muhammad, dan sampai hari ini, suara takbir saat haji dan Idul Adha menggema sebagai bukti bahwa kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail terus hidup dalam hati umat manusia, mengajarkan bahwa cinta tertinggi adalah kepada Allah dan bahwa ketundukan akan mendatangkan kemuliaan abadi. Terima kasih. Bila Anda terhibur, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.